kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita awali kegiatan kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, terima kasih atas peninggalan hidup yang boleh kami terima dan kami rasakan dari kemurahan dan cinta kasih-Mu. Pada kesempatan ini, kami akan mulai kegiatan kami. Mohon utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami jalankan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita berjumpa kembali. Hari ini suster akan bawa ke renungan hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Temanya, melalui Tabor kita menuju Golgota. Dalam bacaan Injil yang akan kita renungkan ini mengisahkan peristiwa Yesus di atas Gunung Tabor.
Bagi ketiga rasul, Petrus, Yakobus, Yohanes, peristiwa Tabor adalah zona yang paling nyaman untuk mereka. Saking nyamannya sampai Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah di atas Gunung Tabor. Petrus dan teman-temannya terlena dalam zona nyaman di atas Tabor, tidak mau beranjak dari situasi itu. Yesus tidak membiarkan para murid terlalu lama merasakan kenyamanan di atas Gunung Tabor. Dia mengajak mereka untuk turun gunung. Misi Yesus harus mencapai Bukit Golgota, dan para murid harus terlibat pada perjuangannya yang pahit. Yesus ingin mengajar para murid bahwa kenyamanan di atas Gunung Tabor tidak berarti apa-apa. Yesus sendiri rela meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam zona yang bagi kebanyakan orang tidak nyaman, yaitu mati di salib. Ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pelajaran yang penting bagi para murid. Ternyata para murid butuh waktu untuk dapat memahami misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Mereka belum mengerti bahwa kemuliaan Golgota lebih agung dari kemuliaan Tabor. Mereka memulai perjuangan mengikuti Yesus dengan gambaran untuk memperoleh kenyamanan. Mereka tidak siap untuk melihat toko guru. Mereka harus melewati periode terguncang sebelum akhirnya dengan penuh keberanian memberi kesaksian iman sampai menyerahkan hidup mereka. Ada Tabor, ada Golgota, ada kebahagiaan, pasti ada penderitaan. Kebahagiaan hanya akan menjadi berarti itu dicapai melalui penderitaan, melalui usaha yang keras, melalui darah dan air mata. Apakah kita sekalian telah berani meninggalkan zona nyaman, zona Tabor dalam hidup kita, dan berani untuk bergerak menuju ke Golgota? Mungkin kita lebih senang mencari enaknya sendiri tanpa mempedulikan situasi yang ada di sekitar kita. Saat ini banyak orang terpapar virus corona, banyak terjadi PHK di mana-mana. Nah, adik-adik yang terkasih, mungkin adik-adik merasa bahwa Tabornya itu pada Facebook, Twitter, video game, ketimbang membaca buku pelajarannya. Masih ada banyak tabor-tabor yang lain yang ada dalam hidup kita. Yesus mengajak kita untuk turun dan berjalan bersama Dia menuju Golgota. Bila kita belum sampai Golgota, maka kekatolikan kita KTP, Katolik tempelan. Untuk dapat turun tabor-tabor hidup, untuk dapat keluar dari zona nyaman hidup kita, hal pertama yang harus dibuat adalah berani untuk berubah, berani mengendalikan diri, dan bagi kita orang Katolik adalah berani untuk melangkah menuju Golgota. Dan ketika kita telah mencapai Golgota, maka seperti ungkapan kepala pasukan kepada Yesus, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, apa yang akan kita lakukan? Kita diajak untuk segala kebaikan yang kita peroleh dari orang tua bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi kebahagiaan itu harus kita bagikan kepada orang lain yang belum menikmati kebahagiaan itu. Maka pada minggu kedua masa Prapaskah ini, mari kita tinggalkan tabor-tabor kita yang ada di dalam hidup kita. Misalnya selalu main game, Twitter, Facebook. Kita tinggalkan untuk lebih memperdalam hidup doa,
atau membagi milik apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Halo adik-adik, kegiatan kita hari ini adalah menghias pensil. Alat-alat yang kita perlukan adalah yang pertama lem, kedua gunting, ketiga kertas hias, keempat benang bol, kelima kertas warna, yang keenam pensil, yang ketujuh pengaris. Ya, adik-adik, kita hari ini menghias pensil. Nanti jadinya akan seperti ini pensilnya. Ya, ada kacamata, ada rambutnya, ada gitar. Ya, untuk selanjutnya mari kita lihat pola selanjutnya. Nanti akan kita potong sesuai dengan gambar gitarnya. Dan ini kacamatanya. Hasil akhirnya seperti ini. Selamat mencoba. Inilah hasil yang kedua. Selamat mencoba. Adik-adik, marilah. Adik-adik, marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hadirnya Engkau bersama kami dalam kegiatan kami ini. Semoga kegiatan kami hari ini ya Tuhan membawa kami dalam kebahagiaan dalam masa Prapaskah ini. Ya Tuhan, bimbinglah hidup kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Madu